Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih sudah menunggu. Hari ini salah perkiraan, di jalan agak lama jadi mundur. Materinya mudah-mudahan sudah dibaca ya. Baik, mari bersama-sama pembelajaran kita pada malam hari ini kita awali dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman yang saya hormati, kita membahas mengenai manajemen risiko sesungguhnya, tetapi pokok bahasan kecilnya menjadi katakanlah menangani pasien dengan risiko tinggi. Ya, tapi sesungguhnya dalam konteks pelayanan itu, pelayanan kesehatan terutama selalu dalam kondisi yang penuh risiko. Maka menjalankan profesi kesehatan itu tidak bisa tidak konsentrasi, tidak bisa dalam kondisi yang main-main. Nanti kalau dalam akreditasi rumah sakit itu kita kenal beberapa jenis resiko ya, resiko yang menimbulkan kerugian bagi pasien, karena resiko itu nanti pasti ujungnya ada yang dirugikan, gitu ya. Salah resep itu sesuatu yang sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Misalnya katakanlah injeksi steroid IV ya, atau IM sesungguhnya, tapi terbaca IV ya, yang harusnya intramuskular, terbaca IV intravenous ya. Itu nanti kalau diinjeksikan dampaknya bisa luar biasa. Nah, demikian juga resiko-resiko yang terkait dengan pasiennya. Jadi kalau pasien itu memiliki resikonya masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi salah satu tindakan yang paling penting ketika kita melaksanakan pelayanan itu adalah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu satu-satunya yang harus dilakukan mutlak di awal. Ya. Nah, pemeriksaan ini kan menjadikan nanti kita tahu apakah dia risiko tinggi atau risiko rendah, gitu ya. Jadi jangan diapalin. Oh, ini kasus ini risiko tinggi, kasus ini risiko rendah. Ya, dihafalin sebagai ingatan boleh, tetapi kita tahu risiko tinggi atau risiko rendah itu adalah berbasis kepada asesmen, pada pemeriksaan. Oleh karena itu, pemeriksaan menjadi vital. Nah, pemeriksaan ini ada beberapa tahapan. Maka dalam materi yang saya sampaikan, itu sangat komprehensif ya, dari asesmen pada level populasi sampai asesmen pada level insiden gitu, sampai level individu, dan kemudian sampai pada pemilihan uji yang kita perlukan. Contohnya sederhana. Misalnya kamu kedatangan pasien dengan keluhan sakit pinggang, seorang nenek-nenek usia 70 tahun. Itu sebetulnya kalau kita pemeriksaan pada level yang sangat superficial, kamu cari data epidemiologi saja, berapa persen, ya, berapa peluang nenek-nenek umur 70 tahun untuk terkena osteopenia misalnya, osteoporosis, Mas. Ternyata peluangnya itu tergantung dari pertama dari antropologinya ya, dia orang mana, dia keturunan apa, termasuk ras yang mana, itu satu. Misalnya itu terjadi pada ras Eropa, ya, ras Arya misalnya.
ras Eropa, umur 74 tahun, nyeri pinggang. Itu bisa dipastikan itu 70% dia mengalami osteoporosis. Jadi ketika sudah begitu, kamu nggak usah melakukan pemeriksaan macam-macam. Sakit pinggang, umur 70 tahun, rasnya Eropa, 70% mengalami osteoporosis. Maka untuk menangani pasien ini, saya tidak boleh melakukan tindakan manipulasi. Sudah jelas. Nggak perlu kamu suruh periksa bone densitometry, periksa lab, periksa rongsen, macam-macam gitu ya. Hanya dari informasi yang sifatnya epidemiologis, yaitu prevalensi. Ya, jadi hal-hal seperti ini itu bagian dari cara kita mengatasi risiko buat pasien. Misalnya ada pasien datang umur 21 tahun, tinggi badan 180, hobinya main volleyball misalnya. Dia datang dengan terpincang-pincang, katakanlah ankle-nya bengkak. Itu nanti data sebagian besar mungkin. Kenapa ini jadi habis ya? Pemain volley itu kalau mengalami sprain ankle itu lebih banyak ke arah medial atau lateral misalnya. Itu cukup data epidemiologi. Meskipun nanti kita perlu klarifikasi dalam pemeriksaan spesifik. Nah, ada lagi nanti macam-macam ya. Misalnya datang seorang laki-laki umur 48 tahun dengan bunyi keluhan nyeri lutut dan kemudian didapati kalau bergerak lututnya muncul bunyi krepitasi. Nah, itu bisa mengarahkan kita apakah dia OA atau tidak. Kalau OA kok masih 48 tahun, mungkinkah OA terjadi pada orang umur 48 tahun? Lihat data epidemiologi. Ya. Nah, dari situ kita bisa melihat ya, apakah pasien kita nanti termasuk pada risiko tinggi atau risiko rendah. Nah, di situ kita paham. Oleh karena itu kita tidak bisa mencari misalnya, kamu dapat pasien apa? Oh, saya pasien katakanlah HNP. Terus ditanya, itu risiko tinggi atau risiko rendah? Jawabannya bisa sangat luas. Gitu. Jadi karena risiko tinggi dan risiko rendah itu merupakan hasil dari pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu ada 4 komponen yang penting, yaitu anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dilanjutkan pemeriksaan spesifik jika diperlukan, dan kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, di dalam sistem assessment itu, yang pertama adalah anamnesis. Jangan dibalik-balik. Pertama sudah penunjang duluan. Mana rongsennya? Mana hasil labnya? Gitu. Atau justru, oh ini langsung saya periksa. Misalnya kalau lutut, langsung kita periksa vagus varus. Langsung kita periksa misalnya drawer anterior, drawer posterior. Ya, kenapa anamnesis itu diletakkan pada posisi pertama dalam rangkaian assessment? Karena dari anamnesis itu sudah 70% diagnosis itu tergambar. Ini kecenderungannya orang-orang sekarang yang praktek, yaitu mau dokter kayak mau fisioterapis kayak perawat kayak itu sesungguhnya seringkali mendahulukan jenis-jenis pemeriksaan yang sebetulnya tahap ketiga, hasil lab, MRI, scanning, gitu ya. Pemeriksaan itu yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis itu ada 2, yaitu alloanamnesis dan autoanamnesis. Ya, tuh anamnesis terhadap pasiennya sendiri,
anamnesis terhadap orang-orang di sekitarnya. Yang nganter siapa, kalau orang tua, kalau anak-anak yang nganter siapa, ditanya dia untuk menceritakan. Ya. Nah, biasakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, jangan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Ya, Ibu kemarin pasti jatuh ya? Loh, pasiennya bingung lah jawab. Pasti akan, oh iya, gitu. Karena pertanyaannya tertutup. Kalau pertanyaannya terbuka, informasinya bisa lebih spesifik, bisa lebih komprehensif. Ya, itu jadi teknik-teknik anamnesis seperti ini harus dipahami, harus dimengerti agar kita nanti sampai bisa menyimpulkan, oh ini risiko tinggi, oh ini risiko rendah. Meskipun kriteria-kriteria nanti kan di slide ada ya, risiko tinggi 3, 2, 1, itu ada masing-masing red flag namanya. Tapi sekali lagi proses menentukan risiko tinggi dan risiko rendah itu adalah hasil dari pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu komponen utamanya adalah wawancara, anamnesis, seringkali disebut sebagai data sekunder, data primer, kemudian data-data epidemiologi, insiden, kemudian prevalensi, itu adalah data-data sekunder. Untuk kasus yang sama, ketika ditarik dalam populasi, itu apa hasilnya? Gitu ya. Jadi, sekali lagi, pengetahuan mengenai resiko tinggi, resiko rendah ini harus diikuti dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Maka kalau saya kuliah, biasanya kalau saya ngajar misalnya OA, gitu mesti ada cerita. Awalnya kasus ini misalnya terjadi pada komunitas karakteristik seperti ini, kejadiannya perbandingannya ini sama ini. Itu sebagai pengantar karena data epidemiologi itu penting. Tadi saya katakan, kalau sudah nenek-nenek umur 74 tahun, ya jangan kegenitan. Wah, kita mesti periksa, Bu, apakah Ibu osteoporosis atau tidak. Caranya gimana, Mas? Oh, mesti MRI. Nah, pasiennya suruh bayar lagi 3 juta. Padahal data epidemiologi sudah jelas, meyakinkan. Gitu. Nah, jadi langkah-langkah yang dijalankan itu menyebabkan pekerjaan menjadi efisien, pasien menjadi lebih nyaman karena tidak harus banyak mengeluarkan biaya. Itu tujuannya melakukan pemeriksaan. Nah, ini ya. Oke, kelihatan ya? Nah, makanya judulnya saya kasih manajemen resiko, fisioterapi, intervention. Nah, nanti yang ingin kita sampaikan tidak hanya pada intervention, tetapi juga pada assessment. Ya, saya ambil aja biar cepat. Ini evidence sudah berulang-ulang ya, saya kuliahkan. Ini juga data yang penting. Ya. Jangan pernah melakukan tindakan yang tidak ada evidence-nya. Karena ini penting. Nanti dibaca aja evidence. Kayaknya saya pernah ngajar evidence ya? Pernah ya? Di kelas pernah belum? Saya ngajar evidence base. Ada modul evidence base nggak? Belum ada, Pak. Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Kalau belum ada, saya ulang. Ini semester berapa sih? Semester 5, Pak. Semester 5, Pak. Pantesan ya, udah tua-tua ya, udah semester 5. Iya, Pak. Nggak apa-apa, tua. Saya senang kalau ada yang pasrah begitu tuh. Kayaknya nggak berdaya gitu ya. Oke.
Ya, oke. Kita harus mencari evidence baik pada sisi intervention maupun pada sisi assessment. Nah, kebanyakan orang mencari evidence itu di intervention. Misalnya, obat ini kalau digunakan ini hasilnya seperti apa ya? Kalau di fisioterapi, modalitas ini dipakai ini hasilnya seperti apa? Itu modalitas, itu namanya evidence pada sisi intervensi. Tetapi kalau pertanyaannya adalah, manakah yang lebih sensitif untuk memeriksa HNP misalnya? Apakah SLR biasa, apakah SLR modifikasi Bragg, apakah misalnya tes falsafa, penekanan pada medula spinalis. Mana sih sebetulnya yang paling sensitif? Nah, nanti kalau kita ingin menggunakan pemeriksaan itu dicari, oh ternyata dalam penelitian yang paling sensitif adalah teknik pemeriksaan A. Maka yang kita pakai dalam pemeriksaan itu adalah hasil evidence-nya itu. Nah, tujuannya apa intervensi dan assessment ini? Sebetulnya adalah untuk menyelesaikan persoalan pasien. Ini sama sekali tidak bisa dilewati. Jadi kalau ketemu pasien manapun yang kita pikirkan pertama adalah evidence. Di dalam otak kita itu ada evidence. Ya. Nah, sekarang saya akan mulai bicara dari assessment pada level tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu level population screening. Ada assessment pada level population screening, ada assessment pada clinical screening. Kalau population screening itu adalah untuk melihat apakah seseorang itu menderita penyakit itu benar atau tidak, yang kemudian dikaitkan dengan hasil pemeriksaan pada tingkat populasi. Nanti ada dua, yaitu insiden dan prevalensi. Kalau clinical screening itu memang pemeriksaan yang ditujukan kepada individu-individu tanpa melihat apakah itu terjadi pada level populasi. Nah, ini yang kriteria screening ya yang harus kita sampaikan. Nah, kriteria pertama adalah significant burden of disease in population either in prevalence and morbidity. Kejadian ini memang sangat umum terjadi pada populasi tertentu gitu, baik pada sisi morbidity maupun mortality atau prevalensi untuk terjangkit maupun terjadinya kematian. Kemudian patologinya itu memiliki prevalensi yang tinggi, gitu, lebih dari 5%. Nah, kemudian patologi itu telah melewati masa preklinik, ya. Artinya bahwa itu bukan kejadian satu-satunya. Dari satu kejadian itu kemudian sudah menampilkan simptom-simptom yang lain. Kemudian screening itu harus dilakukan dalam kondisi yang murah dan mudah dilakukan. Jangan cari pemeriksaan yang rumit-rumit. Cari aja pemeriksaan yang paling murah, paling sederhana, dan paling bisa diimplementasikan. Yang berikutnya adalah ada dua tipe pemeriksaan yang penting, yaitu sensitivity dan specificity. Sensitivity adalah apakah pemeriksaan itu sangat sensitif. Ya. Yang kemudian spesifik itu, kalau pemeriksaan itu dilakukan, memang hanya regio tertentu atau spesifik, memang hanya untuk itu. Misalnya SLR, kalau kita lihat ya, straight leg raising, kaki lurus naik diangkat ke atas, itu tidak spesifik. Karena pada ketinggian 30 derajat dia akan mengetes untuk gastrocnemius, pada 45 sampai 60
dia akan memprovokasi hamstring, tapi pada posisi 80 sampai 90 itu akan memprovokasi gluteus. Jadi kalau kita menggunakan SLR itu hati-hati karena dia tidak spesifik. Nah, nanti kita cek juga apakah dia sensitif untuk HNP. Ternyata tidak juga. Sebagian besar pasien dengan HNP itu tidak pernah nyaris yang hasilnya positif dengan SLR itu lebih sedikit dibanding misalnya dengan penekanan intradiskal. Nah, ini contoh apakah saat tes itu sensitif atau spesifik. Nah, ini juga harus kita. Kemudian pemeriksaan itu tidak menyebabkan pasien itu menjadi terjangkit. Ini hati-hati. Sebetulnya waktu datang ke fisio dia tuh belum cedera, tetapi karena pemeriksaan itu malah jadi cedera gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi karena kita nggak hati-hati. Nah, ini harus sensitif ya, udah jelas di situ nanti. Kemudian ini kriteria-kriterianya tidak bias, kemudian sudah dilakukan di preclinical, cara pemeriksaan itu, tes itu bisa diulang artinya mudah diulang, kemudian di clinical setting, mudah digunakan di klinik. Kemudian tesnya juga harus ada clinical sense. Clinical sense itu artinya clinical reasoning. Jadi misalnya saya ingin mengetes tendon, tapi menggunakan gerak pasif misalnya. Masuk akal enggak? Saya ingin mengecek tendon dengan gerak pasif. Masuk akal enggak? Nah, contoh apakah tes itu memiliki clinical sense. Nah, ini kembali ya di dalam screening populasi itu mempertimbangkan prevalensi. Contohnya ya, mempertimbangkan prevalensi adalah proporsi orang pada populasi tertentu yang ditemukan menderita penyakit tertentu atau prevalensi. Ya. Kemudian ini contoh-contoh prevalensi misalnya ya orang Australia yang mengalami obesitas itu atau BMI di atas 30 itu adalah 22% misalnya. Ya, contoh-contoh prevalensi yang nanti kamu ambil dokumen ini dari riset-riset epidemiologi. Mempertimbangkan incidence. Incident rate showing how many new case ya. Ini yang sekarang sering dibicarakan ya di TV-TV sejak pandemi ini itu adalah insiden. Maka selalu datanya itu adalah angka COVID hari ini naik, hari ini turun, itu insiden. Bukan prevalensi. Yaitu seberapa banyak kasus baru terjadi pada kurun waktu tertentu. Misalnya di Sleman dalam kurun waktu tanggal 22 November sampai dengan 25 November terjadi kasus baru COVID 10 orang misalnya. Itu namanya insiden. Ya. Oke. Nah, ini contoh insiden, nanti dibaca. Nah, berikutnya adalah di dalam assessment ini, tadi assessment screening populasi, clinical screening, kemudian mempertimbangkan insiden, mempertimbangkan prevalensi, yang berikutnya adalah mempertimbangkan riwayat penyakit. Nah, ini sudah mulai wawancara, ya kan? Sudah mulai wawancara atau apa namanya history taking lah. Kalau dosen-dosen lain mungkin mengatakan history taking. Nah, ini di sini diperlukan kemampuan memilih pertanyaan, kemampuan memilih atau namanya question have clinical sense. Jadi pertanyaan itu juga pertanyaan yang ada kaitannya dengan clinical sense. Misalnya ditanya yang datang misalnya si siapa nih?
Melinda misalnya. Bu Melinda bintangnya apa ya? Nggak ada clinical sense yang ditanyakan bintangnya apa. Maksudnya apa, Mbak? Kok menanyakan bintang? Oh, siapa tahu penyakit yang saya baca di majalah, Bu, ternyata bintang Gemini itu lebih banyak kena penyakit kesleo misalnya. Nah, itu satu pertanyaan. Tetapi kalau pertanyaannya begini, Bu Melinda sehari-hari kegiatannya apa ya? Nah, itu ada kaitannya dengan clinical sense atau Pak Budi olahraganya apa ya selama ini? Nah, itu ada pertanyaan yang memiliki clinical sense. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya untuk membangun satu riwayat yang nanti mungkin kita bisa tarik menjadi konklusi dari sebuah persoalan. Nah, persoalan ini nanti apakah kategori berat atau ringan tergantung dari keluasan dan kedalaman dari pasiennya. Misal sederhana, kalau ketemu pasien umur 50-an misalnya ke klinik, tanya, Pak, mohon maaf saya tanya data keluarga ya, Bapak anak nomor berapa? Ini memang agak confusing. Ngopo tuh Mas sampeyan ini mempertanyakan saya anak nomor berapa? Seolah-olah nggak ada hubungannya. Kalau dia nanti menjawab, saya anak nomor 4. Gitu. Semuanya berapa Pak? 5, berarti Bapak punya adik 1. Mohon maaf Pak, ini masih hidup semua. Wah, kebetulan ya Mas, kakak saya nomor 1 sudah meninggal. Nanti kita bisa tanya lagi. Mohon maaf ya Pak, kenapa ya meninggalnya pada waktu itu? Nah, waktu itu kakak saya nomor 1 itu perempuan meninggal karena kanker misalnya. Kena kanker mame misalnya. Nah, ketika dia datang dengan keluhan sakit pinggang, yang sakit pinggang itu dia sulit menjelaskan, maka informasi ini menjadi penting bahwa keluarganya pernah ada yang cancer. Nah, di situ kita sudah mencantumkan pasien ini dalam kategori memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau red flag tipe 2. Tapi kalau kita tidak tanyakan itu, hanya menanyakan, oh sakit pinggang ya Pak, kemarin habis ngapain? Oh saya harus perjalanan jauh Pak. Seolah-olah itu persoalan muskuloskeletal saja. Padahal mungkin itu hasil metastase dari proses kanker yang lain. So jangan pernah menyepelekan, maksud saya, jangan pernah menyepelekan riwayat penyakit yang dialami oleh penderita. Ya, ya. Oke. Nah, ini nanti kira-kira riwayat penyakit. Nah, tadi nanti ini sensitivity dan specificity. Nah, oke. Kita sampai ya pada red flag. Apa sih sebetulnya red flag yang kemudian kita sering sebut sebagai resiko pasien atau pasien berisiko tinggi. Ada yang tidak harus kita kerjakan, ada yang masih bisa kita kerjakan. Red flag adalah tanda atau gejala yang kita temukan pada pasien dalam history taking dan clinical examination that might tie a disorder to a serious pathology. Jadi kuncinya di dalam penentuan resiko itu justru merujuk kepada history dan clinical examination. Ya, poin penting nih. Ingat-ingat betul. Misalnya, sederhana. Kalau ada pasien datang dengan keluhan sakit pinggang, tetapi dia tidak bisa menunjukkan lokasi sakitnya di mana,
kemudian kamu lakukan pemeriksaan untuk LBP semuanya negatif, tetapi dia tetap merasa sakit pinggang, kemudian sakit pinggangnya itu makin lama makin tajam, nah sudah. Itu berarti ada serius patologi. Ada dua kemungkinan. Kita rujuk, kita nggak apa-apain, atau kita akan meminimalisasi dengan tindakan yang paling aman yang bisa dilakukan. Ya. Misalnya tidak pakai diatermi dulu, tidak pakai manipulasi dulu, tidak pakai sesuatu yang provokatif dulu, gitu ya. Karena kita sudah tahu ini indikasinya mengarah kepada serius patologi. Oke. Nah, kategori red flag itu ada 3 ya, 1, 2, 3. Untuk yang 1, red flag tadi ya, tanda dan gejala yang merupakan hasil temuan dari riwayat history taking dan physical examination, gitu kan, yang menunjukkan mengarah kepada serius patologi. Kategori satunya apa? Factor which require immediate medical attention. Ini faktor-faktor menunjukkan itu kayaknya dia memerlukan immediate medical attention, yaitu tindakan medik yang secepat. Anak-anak kecil datang ke klinik kita dengan asma bronchial, tapi sampai ke klinik kita, nafasnya sangat cepat, RR-nya per menit misalnya di atas 30, wajahnya pucat, tangannya kebiru-biruan, ya sudah, jangan di nebulizer, jangan dimacam-macamkan. Kirim ke UGD, kasih oksigen, suction. Ya, immediate medical attention. Yang kedua adalah subject questioning dan precautionary examination and treatment procedure. Ini memerlukan pemeriksaan yang lebih detail. Mencari sebab-sebab yang menyebabkan awalnya. Jadi bukan physical testing, tetapi precautionary examination. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut atau justru memerlukan differential diagnosis. Ya. Kategori 1, sudah ada blood in sputum. Batuk, berdahak, keluar darah. Kategori 1. Need immediate medical attention. Elevated sedimentation rate. Ini hasil pemeriksaan laboratorium. Ketika dirujuk, data ini. Loss of consciousness or altered mental state. Ya, ditanya 1 tambah 1 nggak ngerti, ditanya 2 tambah 2 nggak ngerti, itu. Kemudian altered mental state, nangis terus-menerus, ketawa terus-menerus, atau bahkan bengong, ditanya nggak jawab, dan seterusnya. Bowel and bladder dysfunction, dia bercerita bahwa tadi malam saya ngompol karena nggak berasa. Atau tadi malam, biasanya saya kalau subuh itu bisa buang air, sekarang buang air, tapi kok saya nggak merasa saya buang air. Bladder and bowel dysfunction. Severe non-mechanical pain. Ada nyeri yang luar biasa, tetapi tidak terprovokasi dengan mekanik, proses mekanik. Jadi itu kita harus curiga nih. Ini kategori 1 nih. Orang mengeluh sakit tetapi tidak ada kaitannya dengan pergerakan. Ngeluh sakit pinggang tapi pinggangnya mau bungkuk, mau degek, mau iring kiri kanan, ya enggak apa-apa, ya pokoknya meneng ya sakit. Tidak ada kaitannya dengan mechanical pain. Kemudian progressive neurological deficit. Kemarin sih saya masih bisa berdiri, Mbak. Tapi kok hari ini kaki saya lemes sama sekali. Udah susah digerakkan. Nah, sudah. Ini namanya kategori 1. Risiko tinggi. Yang berikutnya adalah heart related symptom.
ngilu menjalar ke tangan kiri saya, tetapi diikuti dengan rasa dada yang tertekan. Sudah, nggak, jangan berpikir plexus brachialis, ini C2, C3, C4. Sudah, nggak usah berpikir begitu. Sudah pasti itu heart related symptom. Kenapa? Karena diikuti dengan dada yang seperti ditekan. Nah, wes, nggak usah dicari-cari pakai neural mobilization macam-macam. Dia segera memerlukan tindakan pemberian pengencer darah atau bantuan oksigen. Ini kategori 1 ya. Kategori 2. Kalau ada pasien dengan kategori 2, ya, ini precautionary examination. Perlu kita berjalan tegas sebelum ada tindakan. Age di atas 50. Jadi kalau ada pasien di atas 50, siapapun dia, seringan apapun kasusnya, put your attention. Harus mulai diperhatikan. Kenapa? Karena age 50 itu sudah mulai terjadi kemunduran di beberapa organ tubuh manusia. Kemudian adanya klonus, gerakan di involuntary movement pada gastrocnemius yang berulang-ulang. Fever, demam. Pasien mengeluh demam ke seluruh tubuh, hati-hati. Gait deficit, ya, jalan yang berubah. History of disorder with predilection for infection on hemorrhage. Dalam cerita pasien itu pernah menderita infeksi atau perdarahan. Sudah, hati-hati kategori 2 ini. Kemudian ada riwayat history of metabolic bone disorder. Dia ada riwayat gangguan tulang metabolik. Ya. History of cancer tadi sudah saya ceritakan. Impairment precipitated by recent trauma, ada gangguan yang dia sadari baru saja mendapatkan trauma. Long term corticosteroid use, ya ini penting ya. Pasien-pasien yang menggunakan obat kortikosteroid dalam waktu yang panjang, ya, ini hanya bisa diketahui dari tadi assessment anamnesis. Maka jangan ditinggalkan. Long term workers compensation, yaitu bekerja dalam posisi kompensasi yang lama. Berikutnya adalah luka yang nggak sembuh-sembuh atau cedera yang nggak sembuh-sembuh. Ini kategori 2. Need require precaution examination. Yang berikutnya adalah recent history of unexplained weight loss. Ada orang yang merasa badannya itu kurus, menurun berat badannya, tapi dia nggak bisa jelaskan. Puasa Senin Kemis enggak, puasa Daud enggak, ya, tapi berat badannya kok turun. Nah, ini mesti hati-hati. Ya, jadi ini beberapa yang terkait dengan kategori itu. Yang terakhir, kategori 3 adalah myelopathic symptom, ya, adanya gangguan myelopatik, ya. Kemudian abnormal refleks, muncul refleks abnormal, refleks-refleks yang harusnya hilang masih ada, refleks-refleks yang ada tetapi malah hilang. Kemudian bilateral or unilateral radiculopathy or paresthesia. Ada semutan, ya. Kemudian unexplained referred pain. Ada nyeri yang menjalar yang tidak bisa dijelaskan. Berikutnya adalah unexplained significant upper or lower limb weakness. Ketika ada kelumpuhan atau kelemahan ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah. Ini adalah kategori 3. Nah, 1, 2, 3 ini kira-kira begitu adalah kasus-kasus yang menyertai seseorang apabila dia kita anggap
memiliki resiko tinggi. Pak, lah kalau patah tulang itu apakah enggak risiko tinggi, Pak? Dari sisi sistemik, kalau dia tidak punya gejala-gejala dalam kategori 1, kategori 2, kategori 3, maka dia bukan kasus yang membahayakan. Tulang itu sederhana, dipasang spalek, dipasang gips, diikat bandage, nanti kita tunggu 3 bulan dia akan sambung sendiri. Ya, tapi kalau diikuti dengan bleeding, ada luka terbuka, itu sudah mulai masuk ke dalam kategori risiko. Entah itu risiko 1, risiko 2, maupun risiko 3. Itu ya, saya kira itu. Adakah pertanyaan? Nanti kalau materinya, kalau ada pertanyaan silahkan. Materinya silahkan dibaca. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak, yang tadi itu muncul refleks abnormal atau kayak refleks yang tiba-tiba muncul itu yang paling banyak itu gerakannya seperti apa ya Pak? Refleks itu kalau kita ingin, misalnya ya, refleks nggak usah, refleks orang dewasa, misalnya refleks Babinski ya, yang telapak kaki itu jadi garut, diberikan gesekan begitu, harusnya itu kan dia bereaksi jari-jari membuka gitu ya. Itu kan terjadi pada anak-anak. Kalau kemudian itu muncul lagi pada orang tua, malah menjadi refleks abnormal, gitu ya. Atau sebaliknya, justru ini refleks yang melemah misalnya. Kalau kita lakukan ketukan pada tendon refleks misalnya menggunakan hammer, harusnya ketika tendon itu kita ketuk harusnya bereaksi, gitu ya. Harusnya misalnya kalau tendon patella yang kita ketuk, maka lutut itu harus refleksinya dia akan lurus naik. Ini kok tidak? Nah, kita curiga ini ada persoalan neurologi, gitu ya Nan ya. Ya kamu harus tahu juga refleks yang normal yang mana, yang tidak normal yang mana gitu ya. Jadi memang dilihat begitu nanti, harus lihat. Gitu, harus lihat. Misalnya tadi ya misalnya ada metabolic bone disorder gitu. Itu kan kalau dilihat dari kasat mata ya agak susah gitu kan. Itu mesti kita tahu apa sih yang nampak jika terjadi gangguan malnutrisi gitu ya. Misalnya tulangnya pendek, tulangnya pipih, atau dia kurus kering gitu kan. Orangnya kurus gitu dan seterusnya, itu mungkin salah satu kita bisa mengindikasikan oh ini ada malnutrisi atau Nah, di situ kita bisa memperkirakan oh ini pasti orangnya akan seperti ini, risikonya seperti ini. Atau fever gitu ya, demam. Dia merasa demam dari kemarin. Hari ini nggak hilang-hilang, naik turun. Kemudian sendinya merasa ngilu. Terus kamu simpulkan, oh ini berarti demam ya, karena inflamasi di lututnya. Nah, itu akan tersesat kita. Jadi lutut yang ngilu itu bukan yang menyebabkan fever, tapi karena fever itulah yang menyebabkan lututnya ngilu, gitu ya. Jadi tidak setiap orang dengan keluhan ngilu di lutut itu, oh, ini pasien saya. Gitu. Kalau itu disebabkan oleh karena fever 2 hari berturut-turut, ya berarti ada infeksi yang meluas di dalam tubuhnya. Kita segera akan pergikan. Berarti dia masuk dalam red flag tipe 2
memerlukan precaution examination. Gitu ya. Nah, itu terus lanjut. Caranya begitu. Yang kategori 1, 2, 3 itu untuk kasus-kasus itu untuk menjaga kalau ada kasus dengan muncul kategori seperti ini, kita harus hati-hati. Kan gitu kan? Jangan malah takut. Jadi ada juga yang malah takut, wah takut kalau gitu Pak, ngeri kalau salah bagaimana? Kalau kita tahu justru tidak salah. Gitu. Kita diajarin red flag ini biar kalau tahu itu tahu bagaimana cara melakukannya. Apa yang harus dilakukan? Tuh. Tadi saya katakan anak-anak datang, dia sesak napas asmatis, ya kan? Padahal asmatis biasa ke rumah sakit, Anda posisikan dengan baik, dikasih nebulizer, dilakukan tabotase, latihan breathing mungkin akan hilang. Tetapi kalau sudah nafasnya tersengal-sengal di atas 30 kali per menit, wajahnya pucat, bibirnya biru, tangannya biru, ya jangan menunggu. Dia memerlukan injeksi. Injeksi untuk membuka bronkusnya, kemudian baru dikasih oksigen. Setelah kondisinya pulih, baru fisioterapi kembali. Kan begitu. Kalau enggak kamu teruskan dengan kondisi itu, ya mati dia. Sebenarnya bukan karena fisioterapinya, karena datangnya saja dia sudah red flag kategori 1, kan begitu. Jadi jangan malah meneruskan menuju kematian, tetapi harus yang baik. Gitu ya. Ya, red flag. Ada lagi pertanyaan? Nah, saya ulang, yang penting sekali lagi, tadi kan ya, red flag itu apa? Red flag itu adalah tanda dan gejala hasil dari pemeriksaan riwayat pasien dan pemeriksaan fisik dan examination. Pemeriksaan fisik tadi ada 2, pemeriksaan fisik yang sifatnya spesifik, ada pemeriksaan penunjang. Riwayat penyakit itu ada pakai teknik assessment yang terjadi saat ini dengan apa yang terjadi background di pasien di masa lalu. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Lutfi. Baik, Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena tadi sempat keluar masuk. Saya izin bertanya mengenai clinical screening. Apakah pada setiap industri itu memiliki kriteria screening yang berbeda-beda dan bagaimana cara kita fisioterapis itu menyesuaikan kriteria screening pada setiap industri? Apa Terima tuh? kasih. Ini apa nih? Clinical Industri screening, maksudnya kriteria gimana? screening. Oh enggak, kriteria screening untuk apa saja? Misalnya untuk K3 ya. Benar, Pak. Misal karyawan bagian mekanik, dia harus ngangkat sesuatu. Habis ngangkat dia nggak bisa berdiri, diikuti dengan kelemahan tungkai. Masuk red flag itu ya. Jadi kelemahan pada extremity itu masuk red flag. Jadi sama di semua dunia gitu ya. Mau di industri, mau di orang biasa dan seterusnya, jika muncul gejala-gejala seperti yang ada dalam red flag itu, maka kita harus bersikap gitu sesuai dengan apa yang ada di dalam red flag itu. Gitu ya. Nah, kalau pemeriksaan umumnya ya tadi bahwa red flag itu harusnya kita ketahui, bukan kita hafalkan. Harus muncul dari assessment dan history taking. Gitu ya. Ya teman-teman ya. Jadi misalnya Pak, katakanlah Bu, ini kaki saya itu lemas, gitu. Dia cerita. Terus pertanyaanmu bagaimana? Pertama, mulai kapan Pak? Mulainya, ya kan? Kemarin, hari ini, atau seminggu yang lalu. Terus pertanyaan lagi apa? Pak, lemesnya itu
kemarin sama hari ini lebih lemes yang mana? Oh, 3 hari yang lalu saya masih bisa berdiri, Pak. Sekarang buat berdiri sudah tidak bisa. Artinya terjadi kelemahan secara progresif. Kan gitu, Pak? Nah, gitu. Nyeri juga bisa begitu. Ya, misalnya datang ke kita pasien dengan nyeri. Katakanlah nyeri di punggung. Ya, saya nyeri sekali punggung saya, Pak. 2 hari yang lalu masih tahan. Saya kasih kompres itu hilang, Pak, nyerinya. Saya bisa tidur. Tapi hari ini sama sekali sudah saya kompres berkali-kali. Bahkan saya sudah minum Panadol, nyerinya nggak hilang. Artinya ada nyeri yang makin memberat. Kan gitu. Jadi keterangan-keterangan seperti itu hanya bisa diungkap, dianalisis pada saat kita melakukan assessment. Hati-hati juga kalau ada pasien datang ke kamu, datang pertama masih jalan kaki, hari kedua naik kursi roda. Juga harusnya itu datang naik kursi roda, berikutnya jalan kaki. Ya, ini sebaliknya. Nah, ini kita harus curiga. Apa nih? Gitu. Saya ada yang salah nggak kemarin? Gitu. Itu ya. Jadi prinsip ini bisa dipakai untuk semua kondisi, ya, baik untuk anak-anak, untuk orang dewasa, untuk yang macam-macam, ya. Tetapi tadi hasil dari riwayat penyakit atau riwayat seseorang, hasil examination, kemudian di-cross-kan dengan population screening, yaitu insiden dan prevalensi. Gitu ya, untuk menambah keyakinan, gitu. Menambah keyakinan, oh benar memang. Bagaimana Pak kalau penyakit ini langka misalnya? Nah, ini juga merepotkan. Tetapi data epidemiologi tetap ada. Misalnya progresif muskular distrofi misalnya. Anak lahir normal, sampai umur 3-4 bulan normal, sampai 1 tahun normal, bisa jalan normal, 3 tahun, kemudian kok ini anak setiap main, kok pulang pasti lututnya luka, jatuh dia, kok setiap hari begitu, loh kok ini anak kenapa ya sering sekali jatuh. Nah, lama-lama kita lihat tuh, kok dia baru jalan sebentar sudah jatuh. Nah, itu kita bisa tahu, oh ini mungkin progresif muskular distrofia. Gimana cara ngeceknya? Habis itu kita cek, kita sesuaikan pemeriksaan fisiknya, dicek, ditanya riwayatnya anak ini siapa, orang tuanya siapa, dan seterusnya. Sehingga kita ketemu pada kesimpulan, oh ini adalah kondisi ini karena dia progresif memerlukan immediate medical intervention. Gitu. Jadi kita nggak telat. Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau nggak ada sudahlah ya, udah malam ya, kasihan ya, matanya sudah sipit-sipit ya, belum makan malam. Sama ya, kalau belum makan malam saya sampai rumah buru-buru langsung, belum mandi langsung tampil di depan kamera ya. Oke, baik, kalau nggak ada, mari kita akhiri ya pelajaran kita malam hari. Kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanya ya. Nanti kamu perlu belajar lebih banyak tentang sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas itu kalau hasilnya positif, maka dia akan positif. Nah, sensitivitas juga begitu. Kalau hasilnya negatif, pasti negatif, pasti positif dia. Positif bukan. Jadi kalau di spesifik itu ketika hasilnya
positif, maka positif. Tapi kalau hasilnya negatif, itu positif bukan. Positif bukan itu jaringannya, gitu ya. Oke. Nanti ada penjelasannya di situ, silahkan dibaca, dan itu penting. Nanti kalau kamu ingin tes, misalnya, yang diajarkan oleh dosen-dosen di muskuloskeletal kemarin, misalnya, untuk ngetes macam-macam, misalnya, untuk mengetes frozen shoulder mana yang lebih tepat. Apakah apply stretch test, apakah lengan jatuh, apakah apa. Nah, mana yang paling sensitif dan mana yang paling spesifik itu yang kita pakai. Jangan sampai semua model tes itu kamu terapkan kepada pasien. Pasiennya ya mateng hanya untuk dites. Ya, Pak, sebentar Pak, saya mau pakai tes yang ini Pak. Oh, yang ini positif. Pak, kalau yang ini pakai mana ya Pak? Oh, pasiennya repot. Kenapa kok begitu banyak tesnya? Ini yang ada di dalam modul saya terapkan semua. Jangan, karena ada tes-tes tertentu prinsipnya yang paling mudah dan yang paling murah. Yang mudah dilakukan dan yang paling murah dijalankan oleh pasien, tetapi memiliki sensitivitas tinggi dan spesifisitas yang tinggi. Itu ya. Baik, saya kira itu yang kita kuliah kita pada siang hari ini. Malam hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga pertanyaannya. Mari kita akhiri. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.